Hamas adalah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1987 di Palestina yang memiliki dua aspek utama, sebagai gerakan politik dan sebagai sayap militer. Secara resmi, Hamas dikenal sebagai Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam. Organisasi ini muncul sebagai respon terhadap pendudukan Israel dan berfokus pada perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Tujuan utama Hamas adalah untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka di seluruh wilayah yang dianggap sebagai tanah Palestina, termasuk wilayah yang saat ini merupakan bagian dari Israel. Ideologi dasar Hamas mencakup: pertama, perlawanan terhadap pendudukan. Hamas memandang diri sebagai pejuang yang membela hak-hak rakyat Palestina dan melawan penindasan yang dilakukan oleh Israel. 2. Penerapan syariah. Hamas berkomitmen untuk menerapkan hukum Islam sebagai dasar pemerintahan, meskipun dalam praktiknya terdapat berbagai interpretasi dan pendekatan dalam menjalankan prinsip tersebut. 3. Persatuan Palestina. Meskipun ada konflik dengan Fatah, Hamas menganggap penting untuk menggalang persatuan di kalangan berbagai faksi Palestina untuk mencapai tujuan bersama. Hamas juga dikenal dengan penggunaan strategi yang menggabungkan tindakan militer dengan upaya sosial, seperti menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di Gaza. Latar belakang sejarah Hamas tidak dapat dipisahkan dari konteks konflik Arab-Israel yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Konflik ini berakar dari perbedaan nasionalisme antara komunitas Yahudi dan Arab di wilayah Palestina yang semakin meningkat setelah Perang Dunia Pertama dan mandat Inggris atas Palestina. Gerakan Zionisme yang berupaya mendirikan negara Yahudi di tanah yang dianggap sebagai tanah air historis, berhadapan dengan nasionalisme Arab yang menuntut kemerdekaan dari kekuasaan asing. Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel, diikuti oleh invasi dari negara-negara Arab tetangga yang mengakibatkan Perang Arab-Israel 1948. Perang ini menyebabkan pengungsian sekitar 700.000 orang Palestina yang dikenal sebagai Nakba, dan sebagian besar wilayah yang sebelumnya dihuni oleh orang-orang Palestina menjadi milik Israel, menambah rasa kehilangan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat Palestina. Sebelum terbentuknya Hamas pada tahun 1987, situasi politik di Palestina ditandai oleh peran Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat dalam memimpin perjuangan nasional. Meskipun PLO sering dihadapkan pada tantangan internal dan perbedaan kepentingan dengan negara-negara Arab. Ketidakpuasan yang meluas terhadap pendudukan Israel dan kondisi sosial ekonomi yang memburuk akhirnya memicu intifada pertama pada tahun 1987 yang menjadi titik awal bagi kemunculan Hamas sebagai kekuatan baru dalam perjuangan rakyat Palestina, menawarkan alternatif dalam perlawanan terhadap pendudukan. Hamas dibentuk pada tahun 1987 dalam konteks ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Latar belakang sosial dan politik pada waktu itu sangat mendukung pembentukan organisasi ini. Rakyat Palestina mengalami berbagai kesulitan akibat kebijakan-kebijakan represif Israel, termasuk pembatasan pergerakan,
penangkapan massal, dan kebijakan ekonomi yang merugikan. Selain itu, kondisi sosial di Gaza dan tepi barat, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi dan kemiskinan, menciptakan keresahan di masyarakat. Dalam konteks ini, munculnya gerakan Islam yang dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin memberikan landasan ideologis bagi Hamas. Ikhwanul Muslimin telah memiliki jaringan sosial dan pendidikan yang luas di Palestina, dan banyak anggota Hamas sebelumnya terlibat dalam organisasi tersebut. Peluncuran Intifada pertama pada akhir tahun 1987 menjadi momen penting bagi Hamas. Intifada ini merupakan respon langsung terhadap penindasan yang dilakukan oleh Israel, termasuk tindakan kekerasan dan kebijakan pemukiman. Rakyat Palestina mengorganisir diri dalam aksi protes, pemogokan, dan perlawanan sipil. Dalam situasi ini, Hamas mengambil peran aktif dalam gerakan perlawanan, mengorganisir demonstrasi, dan memobilisasi massa untuk menuntut hak-hak mereka. Selain itu, Hamas juga terlibat dalam aksi-aksi militer, seperti serangan terhadap pasukan Israel dan kolaborator lokal. Melalui keterlibatan ini, Hamas berhasil menarik dukungan luas dari masyarakat Palestina, memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dalam perjuangan melawan pendudukan Israel. Hamas memiliki struktur organisasi yang terorganisir yang terdiri dari beberapa elemen kunci. Pertama, sayap militer Hamas yang dikenal sebagai Izzuddin Al-Qassam berfokus pada kegiatan perlawanan bersenjata melawan Israel. Sayap ini dilengkapi dengan pelatihan militer dan persenjataan, dan bertanggung jawab untuk merencanakan serta melaksanakan operasi-operasi militer. Kedua, sayap politik dan sosial Hamas terlibat dalam aspek pemerintahan dan kegiatan masyarakat. Sayap ini menangani kebijakan publik, diplomasi, dan penyediaan layanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, untuk mendukung komunitas di Gaza. Hamas dikenal tidak hanya sebagai organisasi militan, tetapi juga sebagai penyedia layanan sosial yang signifikan di Gaza. Organisasi ini mendirikan berbagai institusi pendidikan, rumah sakit, dan layanan sosial lainnya yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kegiatan sosial ini membantu membangun dukungan di antara warga Palestina yang melihat Hamas sebagai pelindung dan penyedia bagi masyarakat yang terpinggirkan oleh kondisi ekonomi dan sosial yang sulit. Dalam hal strategi dan taktik militer, Hamas menggunakan berbagai metode untuk melawan Israel. Pertama, serangan terhadap target Israel dilakukan melalui serangan roket dan serangan bersenjata. Hamas seringkali menargetkan area pemukiman, basis militer, dan infrastruktur penting untuk menciptakan dampak psikologis dan politik. Kedua, penggunaan terowongan menjadi taktik khas yang digunakan oleh Hamas untuk melakukan infiltrasi ke wilayah Israel, melakukan serangan, atau menyelundupkan senjata. Terowongan ini memungkinkan Hamas untuk melawan ketatnya blokade dan mempertahankan kapasitas militernya meskipun dalam keadaan terdesak. Penggunaan roket dan terowongan ini telah menjadi bagian penting dari strategi Hamas dalam menghadapi tentara Israel, meskipun seringkali menimbulkan konsekuensi tragis bagi warga sipil di kedua belah pihak. Hamas mencatat kemenangan signifikan dalam pemilihan umum Palestina yang diadakan pada Januari 2006. Dalam pemilihan tersebut, Hamas memenangkan mayoritas kursi di Dewan Legislatif Palestina, mengalahkan Fatah, partai politik yang dominan sebelumnya. Kemenangan ini mencerminkan dukungan luas dari masyarakat Palestina yang kecewa dengan korupsi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Fatah. Pemilihan ini juga menandai transisi kekuasaan yang penting, di mana Hamas mendapatkan legitimasi politik melalui proses demokratis. Setelah kemenangan tersebut, Hamas membentuk pemerintahan di Gaza pada Maret 2006. Namun, pemerintahan ini tidak diakui oleh banyak negara, termasuk ASEAN dan negara-negara Eropa, yang menuntut pengakuan terhadap Israel dan penghentian kekerasan sebagai syarat untuk dukungan.
Meskipun menghadapi blokade dan isolasi internasional, Hamas tetap melanjutkan pemerintahan di Gaza, berfokus pada penyediaan layanan publik dan mempertahankan stabilitas dalam menghadapi tantangan yang ada. Ketegangan antara Hamas dan Fatah semakin meningkat setelah pemilihan umum yang akhirnya mengarah pada konflik bersenjata. Pada Juni 2007, Hamas mengambil alih kontrol penuh atas Gaza setelah bentrokan dengan pasukan Fatah yang mengakibatkan pemisahan de facto antara Gaza yang dikuasai Hamas dan tepi barat yang dikuasai Fatah dan Otoritas Palestina. Konflik ini memperburuk keadaan politik Palestina, menciptakan dua entitas terpisah yang saling berseteru dan menghambat upaya penyatuan serta penyelesaian konflik dengan Israel. Ketegangan ini masih berlanjut, menciptakan tantangan besar bagi pencapaian perdamaian dan stabilitas di kawasan. Setelah kemenangan pemilihan umum Hamas pada tahun 2006 dan pengambilalihan kekuasaan di Gaza, banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara lainnya, secara resmi menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Penetapan ini didasarkan pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Hamas, termasuk serangan roket terhadap Israel dan serangan terhadap warga sipil. Akibatnya, banyak negara mencabut bantuan keuangan dan dukungan politik kepada otoritas Palestina yang dipimpin Fatah, mengisolasi Hamas secara diplomatis. Sebagai respons terhadap pengambil alihan Gaza oleh Hamas, Israel dan Mesir memberlakukan blokade ketat terhadap wilayah tersebut. Blokade ini bertujuan untuk membatasi kemampuan Hamas untuk memperoleh senjata dan sumber daya yang dapat digunakan untuk serangan. Namun, dampaknya sangat serius bagi penduduk sipil di Gaza yang menghadapi krisis kemanusiaan akibat keterbatasan akses terhadap barang-barang dasar, makanan, air, dan layanan kesehatan. Blokade ini juga memicu protes internasional dan kritik terhadap kebijakan Israel dan Mesir yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Respons internasional terhadap Hamas sangat bervariasi. Beberapa negara Arab seperti Iran dan Qatar memberikan dukungan politik dan finansial kepada Hamas sebagai bagian dari perlawanan terhadap Israel. Dukungan ini seringkali dimotivasi oleh kepentingan geopolitik dan solidaritas dengan perjuangan Palestina. Namun, negara-negara Arab lainnya, terutama yang memiliki hubungan lebih baik dengan Barat, cenderung menolak atau mengkritik Hamas, mendukung proses perdamaian yang melibatkan otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Fatah. Ketidakpastian ini menciptakan ketegangan di kalangan negara-negara Arab mengenai pendekatan yang harus diambil dalam menghadapi isu. Konflik antara Hamas dan Israel semakin intens setelah Intifada kedua yang dimulai pada tahun 2000. Setelah periode ketegangan yang berkepanjangan, beberapa perang besar antara Hamas dan Israel terjadi, termasuk Perang Gaza 2008 sampai 2009, 2012, dan 2014. Dalam Perang Gaza 2008 sampai 2009 yang dikenal sebagai Operasi Caslit, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza sebagai tanggapan atas serangan roket Hamas. Konflik ini mengakibatkan ribuan kematian, sebagian besar di pihak Palestina, serta kerusakan infrastruktur yang parah. Pada tahun 2012, kembali terjadi ketegangan yang mengarah pada serangan militer Israel yang dikenal sebagai Operasi Pillar of Defense, dan pada tahun 2014, Perang Gaza yang berlangsung selama 50 hari dikenal sebagai Operasi Protective Edge, kembali menewaskan ribuan warga Palestina dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam. Hamas berperan sebagai kekuatan utama dalam setiap konflik tersebut, bertindak sebagai pengorganisir serangan terhadap Israel melalui roket dan metode lainnya. Selama perang, Hamas juga mengklaim bahwa mereka melindungi rakyat Palestina dari agresi Israel, meskipun banyak kritik ditujukan pada metode perang mereka yang seringkali mengorbankan warga sipil.
Peran Hamas dalam konflik terbaru, termasuk ketegangan yang kembali meningkat pada tahun 2021, menunjukkan kemampuan mereka untuk memobilisasi dukungan populis di antara rakyat Palestina dan untuk menghadapi tentara Israel, meskipun dengan konsekuensi yang sangat merugikan bagi masyarakat sipil di Gaza. Reaksi masyarakat internasional terhadap konflik ini bervariasi. Banyak negara dan organisasi mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi seringkali penekanan lebih besar diberikan pada tindakan Israel, mengingat jumlah korban jiwa yang jauh lebih besar di pihak Palestina. Media internasional juga berperan penting dalam membentuk narasi konflik, seringkali menyoroti penderitaan warga sipil di Gaza akibat serangan militer Israel dan dampak dari blokade. Namun, laporan mengenai tindakan Hamas, termasuk penggunaan roket dan serangan terhadap warga sipil Israel, kadang kurang mendapat perhatian yang sama. Ketidakpuasan dan kritik terhadap kebijakan internasional terhadap Israel dan Hamas seringkali muncul, mengarah pada debat luas tentang solusi untuk konflik yang berkepanjangan ini. Hamas telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perjuangan Palestina, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, Hamas telah berhasil mengorganisir dan memobilisasi rakyat Palestina untuk perlawanan terhadap pendudukan Israel, serta menyediakan layanan sosial yang penting bagi masyarakat di Gaza. Melalui pendekatan yang lebih radikal, Hamas juga telah memperjuangkan isu-isu yang seringkali diabaikan oleh faksi politik lain. Namun, di sisi lain, metode kekerasan dan konfrontasi yang digunakan oleh Hamas seringkali mengakibatkan konsekuensi yang tragis bagi warga sipil, baik di Palestina maupun Israel, dan memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza. Ketegangan yang berkepanjangan dan konflik bersenjata antara Hamas dan Israel juga telah menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat Palestina, menghalangi upaya untuk mencapai persatuan nasional dan penyelesaian damai yang berkelanjutan. Masa depan konflik antara Hamas dan Israel tetap tidak pasti. Dengan adanya siklus kekerasan yang terus berulang dan ketegangan politik di antara faksi-faksi Palestina, termasuk perseteruan dengan Fatah, sulit untuk melihat kemungkinan penyelesaian yang damai dalam waktu dekat. Peran Hamas sebagai aktor kunci dalam konflik ini akan terus berlanjut, baik sebagai pemimpin perlawanan maupun sebagai pemerintahan di Gaza. Namun, tantangan internal seperti krisis kemanusiaan, pengasingan internasional, dan tekanan dari komunitas internasional akan memengaruhi kemampuan Hamas untuk bertindak secara efektif. Dalam konteks ini, prospek rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, serta upaya untuk mencapai kesepakatan damai yang inklusif dengan Israel akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah masa depan perjuangan Palestina.